membongkar dan menyikapi isu korupsi di proyek-proyek besar, antara keniscayaan dan perlawanan sistemik. Korupsi dalam proyek-proyek besar bukanlah fenomena baru di Indonesia maupun di banyak negara berkembang lainnya. Setiap kali pemerintah meluncurkan proyek berskala nasional, baik itu pembangunan infrastruktur jalan tol, bendungan, pelabuhan, maupun proyek ibu kota negara, IKN, isu korupsi seolah menjadi bayangan yang tak terelakkan. Proyek-proyek ini, dengan nilai anggaran triliunan rupiah, menyimpan peluang besar bagi segelintir oknum untuk memperkaya diri sendiri di tengah mekanisme pengawasan yang seringkali lemah, bahkan dipolitisasi. Lantas, bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat dan negara menyikapi isu korupsi dalam proyek besar? Apakah cukup hanya dengan penindakan hukum setelah korupsi terjadi? Ataukah perlu pendekatan yang lebih menyeluruh dan preventif? Narasi ini akan membedah secara tajam akar permasalahan, modus-modus korupsi dalam proyek besar, dampaknya terhadap pembangunan nasional, serta strategi sistemik untuk mencegah dan menghadapinya secara kolektif. Korupsi dan proyek besar, simbiosis yang merusak. Proyek besar kerap menjadi ladang subur bagi praktik korupsi karena memenuhi sejumlah kondisi ideal bagi terjadinya penyimpangan. Pertama, skala anggaran yang sangat besar membuat pengawasan menjadi sangat kompleks dan menantang. Kedua, keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, hingga lembaga keuangan, menciptakan ruang abu-abu dalam rantai birokrasi. Ketiga, tekanan politik untuk menyelesaikan proyek cepat seringkali menjadi alasan untuk menabrak prosedur dan melemahkan kontrol internal. Di Indonesia, sejumlah kasus besar menjadi bukti nyata bagaimana proyek-proyek raksasa dimanfaatkan oleh oknum untuk korupsi. Skandal proyek EKTP misalnya telah menyeret nama-nama besar dalam pemerintahan dan DPR serta merugikan negara hingga triliunan rupiah. Begitu juga dalam proyek-proyek jalan tol dan pembangunan gedung pemerintahan, praktik penggelembungan harga, markup, suap dalam proses tender, hingga gratifikasi kepada pejabat pengambil keputusan sudah menjadi pola yang berulang. Modus-modus korupsi dalam proyek besar. Untuk memahami bagaimana korupsi dapat mengakar dalam proyek-proyek besar, kita perlu menelisik beberapa modus utama yang kerap digunakan. Penggelembungan anggaran, markup. Ini adalah metode klasik di mana nilai proyek dinaikkan jauh melebihi harga pasar. Selisihnya kemudian dibagi oleh pelaku proyek dengan oknum pejabat pemerintah atau panitia pengadaan, tender fiktif, dan rekayasa lelang. Dalam modus ini, proses lelang proyek hanyalah formalitas belaka. Pemenang lelang sudah ditentukan sejak awal, sementara perusahaan lainnya hanya menjadi penggembira. Suap dalam proses pengadaan. Suap diberikan kepada pihak-pihak berwenang agar sebuah perusahaan ditunjuk sebagai pelaksana proyek, meskipun tidak memenuhi kualifikasi. Pemotongan anggaran dalam pelaksanaan. Setelah proyek dimulai, kualitas bahan dikurangi dan waktu kerja dipersingkat, sehingga dana proyek tidak sepenuhnya digunakan. Sisa anggaran kemudian diatur untuk kepentingan pribadi. Gratifikasi dan fee project. Pelaku proyek memberikan gratifikasi atau fee kepada pejabat tertentu sebagai ucapan terima kasih setelah proyek disetujui atau berhasil dilaksanakan. Pencucian uang melalui kontraktor fiktif. Dana proyek dialirkan ke perusahaan bayangan atau kontraktor fiktif sebagai bagian dari skema pencucian uang. Dampak sistemik korupsi pada proyek-proyek besar. Korupsi dalam proyek besar bukan sekadar soal kehilangan uang negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian multidimensi yang sistemik. Beberapa dampak yang paling merusak antara lain, kemunduran kualitas infrastruktur. Karena dana proyek dikorupsi, kualitas infrastruktur menjadi rendah. Jalan mudah rusak, jembatan retak sebelum waktunya, dan gedung ambruk meski baru dibangun. Ketimpangan sosial. Proyek besar yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat luas malah memperkaya segelintir elit. Rakyat kecil tetap tidak menikmati hasil pembangunan. Turunnya kepercayaan publik.
Setiap kali ada kasus korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melemah. Ini berdampak pada legitimasi institusi negara secara keseluruhan. Tersendatnya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang tidak efisien karena korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menghalangi investasi, dan mengganggu stabilitas fiskal. Mengapa korupsi dalam proyek besar sulit diberantas? Pertanyaan penting berikutnya adalah, mengapa meski aparat penegak hukum aktif menindak, praktik korupsi dalam proyek besar tetap terjadi? Budaya patronase politik. Banyak proyek besar dikendalikan oleh elit politik yang memiliki kepentingan ekonomi dalam proyek tersebut. Hubungan patron-klien antara pengusaha dan pejabat menjadikan korupsi sebagai bagian dari biaya politik. Lemahnya sistem pengawasan internal. Lembaga pengawas internal pemerintah seringkali tidak independen dan rentan terhadap intervensi. Audit internal bisa dimanipulasi atau diabaikan. Kurangnya transparansi. Data proyek sering tidak terbuka ke publik. Informasi penting seperti anggaran, pemenang lelang, dan progres proyek disembunyikan atau tidak terpublikasi dengan baik. Keterbatasan kapasitas penegak hukum. Meskipun KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian aktif, kemampuan mereka terbatas dalam mengawasi ribuan proyek besar di seluruh Indonesia. Selain itu, tekanan politik juga sering membatasi ruang gerak mereka. Strategi sistemik menyikapi dan mencegah korupsi. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan bersifat sistemik untuk menangani korupsi dalam proyek besar, bukan hanya sekadar penindakan hukum setelah korupsi terjadi. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil antara lain, transparansi digital dan e-procurement. Seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara daring dan transparan. Portal publik semacam LPSE perlu dikembangkan dengan lebih terbuka dan interaktif, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi. Pelibatan masyarakat sipil. LSM dan media massa harus diberi ruang dan perlindungan untuk melakukan pengawasan independen. Program seperti citizen budget dan participatory monitoring harus digalakan. Penguatan kelembagaan pengawas, BPK, BPKP, dan Inspektorat Daerah harus diperkuat dari sisi sumber daya manusia, teknologi, dan independensinya agar tidak mudah diintervensi. Reformasi tata kelola anggaran. Penyusunan anggaran proyek harus melalui mekanisme yang partisipatif dan berbasis kebutuhan, bukan atas dasar lobi-lobi politik atau kepentingan elit. Hukuman yang memberi efek jera. Koruptor proyek besar harus dijatuhi hukuman yang maksimal, termasuk penyitaan aset, pencabutan hak politik, dan blacklist untuk ikut proyek negara di masa depan. Whistleblower protection. Individu yang melaporkan korupsi harus diberi perlindungan hukum dan insentif agar berani bersuara tanpa takut dikriminalisasi atau diintimidasi. Pendidikan anti korupsi sejak dini. Masyarakat perlu dibekali pemahaman sejak dini bahwa korupsi adalah kejahatan yang berdampak langsung pada masa depan bangsa. Pendidikan karakter dan etika harus menjadi kurikulum inti. Kesimpulan, melawan korupsi harus menjadi gerakan bersama. Korupsi dalam proyek besar bukan hanya mencerminkan kelemahan hukum, tetapi juga cerminan dari mentalitas dan sistem yang belum sehat. Oleh karena itu, upaya untuk menyikapinya tidak bisa hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi harus melibatkan semua komponen bangsa, pemerintah, swasta, media, akademisi, dan masyarakat sipil. Gerakan melawan korupsi harus dibangun sebagai collective moral revolution, di mana transparansi, integritas, dan partisipasi publik menjadi prinsip utama. Setiap proyek besar yang dibiayai dari uang rakyat sejatinya harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan menjadi alat pemiskinan negara secara sistemik. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, kita memiliki alat dan teknologi untuk meminimalkan ruang gerak koruptor. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian, kemauan politik, dan konsistensi dalam menegakkan nilai-nilai anti korupsi. Sebab tanpa keberanian itu,
proyek-proyek besar akan terus menjadi ladang subur bagi mereka yang rakus dan tidak bertanggung jawab.